Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di kesempatan hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang sistem olfaktori dan sistem gustatori. Tonton videonya sampai akhir ya, dan jangan di-skip. Sistem olfaktori dan gustatori memiliki kesamaan stimulus, yaitu stimulus kimiawi, sehingga disebut juga sebagai chemical sense. Mekanisme pengenalan sistem olfaktori dan gustatori sebenarnya memiliki kesamaan dengan mekanisme motorik. Materi pertama yang akan dibahas adalah sistem gustatori, yang disebut juga sistem pengecapan. Yang akan dibahas pada sistem gustatori ini adalah stimulus, reseptor, organ pengecapan, anatomi lidah, dan jalur neural pengecapan. Sistem pengecapan berarti yang dirasakan oleh gustatory sistem ini adalah rasa atau taste. Stimulus dari sistem gustatory adalah zat kimiawi atau chemical substance. Di setiap makanan dan minuman terdapat zat kimia, seperti garam yaitu natrium klorida. Sel reseptor rasa ditemukan di lidah dan di bagian rongga mulut. Mereka biasanya terjadi di dalam kelompok 50-100 yang disebut taste bud. Di lidah, taste bud sering terletak di sekitar tonjolan kecil yang disebut papila atau papila tunggal. 5-100 sel reseptor yang menyusun setiap kuncup pengecap datang dalam beberapa jenis dan subtipe yang signifikan fungsionalnya tidak diketahui. Adapun kategori rasa, ada rasa asin, asam, manis, dan pahit. Lalu ada juga kategori rasa yang kompleks. Asin terletak di samping bagian tepi belakang lidah. Asam terletak pada bagian tepi depan lidah. Manis terletak di bagian ujung depan lidah. Pahit terletak pada bagian pangkal lidah. Yang kompleks artinya lebih dari satu rasa. Selanjutnya, rekan-rekan lihat pada gambar di layar ini. Gambar di layar ini adalah organ pengecapan kita, yaitu lidah. Gustatori itu organnya adalah lidah. Lidah merupakan organ muskular yang menonjol ke dalam cavum oris dari permukaan inferior. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan, yang berfungsi sebagai indera pengecapan. Indera pengecap pada lidah bekerja sama dengan indera penciuman untuk mengidentifikasi aroma makanan untuk diolah dalam otak sehingga manusia bisa merasakan perbedaan aroma makanan. Sehingga manusia juga bisa merasakan perbedaan aroma makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Berikut ini merupakan anatomi lidah. Sel reseptor dari sistem gustatori adalah taste buds. Dapat rekan-rekan lihat, taste itu bagian yang kecil yang ditunjukkan pada gambar. Taste buds kurang lebih terdiri dari 50 sel epitel yang termodifikasi. Setiap taste buds terdiri dari pori-pori pengecap, mikrofili, serabut saraf, dan sel-sel pengecap. Di dalam taste buds terdapat anyaman berupa percabangan terakhir dari serabut saraf pengecap. Di sekitar serabut saraf terdapat vesikel-vesikel yang mengandung substansi neuron transmitter yang berfungsi untuk merangsang ujung serabut saraf sebagai respon terhadap rangsang kecap sehingga manusia dapat merasakan rasa. Tonjolan-tonjolan yang ada di lidah kita itu disebut papila. Jika Anda bercermin dan menjulurkan lidah, dapat Anda lihat bahwa lidah kita tidak rata, tetapi ada seperti tonjolan-tonjolan. Sekarang kita akan membahas jalur neural dari pengecapan. Rangsang di lidah. Rangsang di lidah yang tadi telah dibahas ialah zat kimiawi. Lalu zat kimiawi tersebut masuk ke dalam mulut. Dari mulut kemudian akan diterima oleh reseptor yang bernama taste bud yang ada di lidah. Kemudian dari taste bud, zat kimiawi dirubah menjadi impuls saraf. Dan dari taste bud tersebut, impuls saraf diteruskan ke nucleus of the tractus solitarius atau disebut NTS di struktur medula. Kemudian disampaikan ke pons. Lalu disampaikan lagi ke lateral hipotalamus, kemudian ke amigdala, lalu ke ventral posterior thalamus. Kemudian ke gyrus centralis. Kemudian barulah disampaikan ke insula
atau gustatory cortex. Insula inilah yang merupakan pusat pengecapan atau gustatory cortex. Namun, apakah hanya sampai situ? Tentu tidak, dapat juga disampaikan ke pusat-pusat yang terkait dengan memori pengecapan. Slide berikutnya, materi selanjutnya yang akan dibahas ialah tentang sistem olfaktori. Apa saja yang akan dibahas mengenai sistem olfaktori? Terdapat organ penginderaan, reseptor, jalur olfaktori, dan kerusakan otak, dan gangguan indera kimiawi. Stimulus pada sistem olfaktori sama dengan sistem gustatori yang telah kami bahas sebelumnya, yaitu zat kimiawi. Tetapi bedanya adalah kalau di gustatori zat kimiawinya, maka di olfaktori zat kimia yang menguap atau yang sering kita dengar atau sering disebut dengan bau. Dan sel reseptornya disebut dengan epithelium olfaktori. Kita lihat gambarnya. Berikut merupakan bagian dari hidung. Lalu di mana epithelium olfaktori? Tentunya ada di dalam hidung kita. Dapat Anda lihat pada gambar, ada yang berbentuk panjang berwarna kuning, itu adalah olfactory bulb. Dan yang di ujung-ujungnya adalah epithelium olfaktori. Selanjutnya adalah jalur olfaktori. Bagaimana kita bisa melakukan penciuman? Pertama, stimulusnya adalah substansi kimia yang menguap atau bau. Substansi kimia yang menguap ini diterima oleh reseptor yang ada di hidung kita, yaitu epithelium olfaktori. Dari epithelium olfaktori, zat kimia yang menguap tadi dirubah menjadi influx saraf. Kemudian disampaikan ke olfactory bulb, dari olfactory bulb ke lateral olfactory tract. Dia berjalan secara ipsilateral melalui piriform cortex, amigdala, entorhinal cortex, kemudian melalui thalamus, hingga akhirnya disampaikan ke orbitofrontal cortex. Inilah yang menjadi pusat dari penciuman, atau nama lainnya adalah primary olfactory neocortex. Berikut merupakan gambar dari saraf. Saraf tersebut termasuk dalam saraf kranial atau trigemital. Epitel olfaktori terbagi menjadi 4 tipe sel, yaitu sel olfaktori, sel penyangga, sel basal, dan sel Bras. Sel olfaktori adalah epitel neuron reseptor olfaktori yang berbentuk bipolar dan bergabung menjadi nervus olfactorius. Nervus olfactorius berjalan melalui cambriform plate dan berakhir pada dendrit sel mitral yang terletak di glomeruli bulbus olfactorius. Kutub dari sel ini dibungkus oleh silia non-motil dengan membran plasma yang mengandung odorat binding protein yang berfungsi sebagai reseptor olfaktori. Odoran dibuat menjadi larut oleh sekresi dari mukosa setempat. Berikut merupakan gambar dari proses yang telah kami jelaskan pada sebelumnya. Dapat saudara lihat pada gambar, sensasi bau diterima oleh berjuta reseptor neuron olfaktori di dalam mukosa hidung. Mukosa olfaktori juga terdiri atas sel pendukung dan kelenjar bauman yang mensekresi mantel mulkus. Mulkus penting sebab hanya bau yang larut dalam mukosa yang dapat merangsang neuron olfaktori. Dendrit neuron olfaktori berakhir dalam silia khusus, tempat bau yang ditranduksi. Molekul bau diikat oleh protein reseptor dalam silia, menyebabkan depolarisasi neuron olfaktori. Neuron olfaktori mempunyai masa hidup yang sangat singkat, sekitar 1-2 bulan, kemudian mengalami degenerasi. Ia kemudian membentuk kembali dari sel basal, mengalami proses pembelahan dan diferensiasi. Dan yang terakhir yang akan kita bahas ialah kerusakan otak dan gangguan indera kimiawi. Apa saja kerusakan dan gangguannya? Yang pertama itu ada anosmia, yaitu kerusakan pada sistem olfaktori yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mencium bau. Anosmia dapat disebabkan karena adanya hambatan dalam hidung oleh lender yang melapisi bagian dalam hidung. Hambatan ini membuat epitel penciuman menjadi terhambat. Epitel penciuman ini berfungsi untuk menangkap bau yang kemudian mengirimkan sinyal ke otak. Penyebab adanya hambatan dalam hidung bisa disebabkan oleh penyakit atau cedera otak. Pada kasus cedera otak, menyebabkan perubahan otak dalam tengkorak dan memotong syaraf-syaraf olfaktori yang melalui piriform plate.
Anosmia juga bisa disebabkan oleh faktor usia, di mana individu dewasa pertengahan mengalami penurunan fungsi penciuman. Untuk penyakit yang menyebabkan anosmia, beberapa di antaranya adalah yang pertama, sinusitis akut. Penyakit sinusitis akut ini menyebabkan rongga di sekitar bagian hidung mengalami peradangan dan pembekakan. Yang kedua ada rinitis alergi. Rinitis karena alergi ini menyebabkan tubuh menjadi sangat peka terhadap suhu dingin yang dapat menyebabkan hidung dan syaraf di sekitar hidung tidak bisa bekerja untuk menerima stimulus bau. Kondisi ini dapat bersifat permanen atau sementara sesuai dengan jenis atau tingkat keparahan alergi. Lalu yang ketiga ada polip hidung. Polip hidung merupakan penyakit yang menimbulkan ekstra bagian dalam hidung seperti daging dalam hidung. Hal ini dapat menghambat aliran udara ke dalam hidung. Lalu yang keempat ada Huntington. Penyakit ini disebabkan karena adanya masalah kerusakan pada bagian sel-sel yang bekerja untuk bagian otak, memberi efek yang berat karena mengurangi kemampuan untuk penciuman sehingga menyebabkan anosmia. Lalu ada Parkinson. Penyakit ini menyerang sistem syaraf manusia. Pada kondisi yang parah, penyakit ini dapat menimbulkan kelumpuhan, termasuk ketidakmampuan untuk mencium bau. Selanjutnya adalah kerusakan pada sistem gustatori, salah satunya adalah agesia, yaitu ketidakmampuan dalam mengecap atau merasakan apa yang dimakan. Hanya saja kerusakan ini jarang ditemukan karena sinyal-sinyal sensori dari mulut dibawa oleh 3 jalur yang berbeda, sehingga jika salah satu jalur mengalami kerusakan, jalur yang lain masih bisa berfungsi dan masih bisa merasakan rasa yang lainnya. Nah, agesia ini bisa terjadi karena faktor usia yang semakin tua atau bisa terjadi karena benturan keras di kepala yang menyebabkan otak gagal untuk menerjemahkan informasi yang diterima sehingga tidak bisa merespons dengan tepat. Kadang ditemui juga adanya agesia parsial, yaitu kerusakan yang terjadi pada 2/3 anterior lidah yang juga ditemukan pada seseorang yang mengalami kerusakan telinga pada sisi tubuh yang sama dengan bagian lidah yang mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan karena cabang syaraf wajah membawa informasi gustatori dari 2/3 anterior lidah yang berjalan melalui telinga tengah. Baik rekan-rekan sekalian, cukup sampai di sini presentasi hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok kami dapat dimengerti oleh rekan-rekan. Kami pamit undur diri. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.